Oke, and then saya lihat dulu sebentar. Nanti ada sesi di mana saya akan minta Anda untuk menampilkan video ya, untuk nunjukin kerjaan Anda masing-masing. Tapi nanti ini soalnya biasanya kalau kita desain sprint itu memang harusnya berkelompok. Ini mirip seperti design thinking, cuman agak sedikit berbeda gitu ya. Harusnya berkelompok, kemudian kita nanti rame-rame melakukan aktivitas, tapi nggak apa-apa lah. Karena kita sekarang lagi online, kita akan coba semaksimal mungkin. Insya Allah nanti di hari, sebentar, ini nggak bisa aku live. Insya Allah di hari Sabtu kita ada kuliah tentang desain sprint ini. Nanti dalam bentuk workshop, seluruh kelas nanti akan bergabung, kelas A, B, C, D, E. Jadi, we'll see about that one. Sekarang saya cek dulu ini. Where is my mouse? Oke. Nampaknya ada something wrong, nggak mau go live. Udah nggak apa-apa, ini sudah di save di komputer. Baik. Kita balik ke slide saja. Share point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengembangan informasi. Insya Allah pada materi hari ini kita ada design sprint. Kita akan coba mereview, melihat apa sebenarnya design sprint. Jadi design sprint ini kurang lebih ya semacam ekstensi atau lanjutan. Jadi kalau Anda kemarin sudah belajar tentang pemikiran desain di tahun pertama kuliah Anda, kita akan coba bit further, kita akan masuk ke materi berikutnya dari pemikiran desain. Jadi pemikiran desain kalau Anda masih ingat, Anda mengawali dengan proses empathy dan lain sebagainya. Secara prinsip, apa yang mau kita lakukan di hari ini mirip seperti pemikiran desain kemarin, cuman we go with more iterative way. Jadi kita akan lebih cepat lagi. Jadi kalau pemikiran desain itu kemarin Anda menyelesaikan dalam waktu kira-kira 1 semester, sekarang ini kita coba selesaikan dalam hanya beberapa kali pertemuan. Idealnya ini kalau kita bicara ideal, yang namanya desain sprint itu diselesaikan dalam waktu 5 hari saja. Ini idealnya. Nah, sekarang kita dalam kondisi tidak ideal, kita dalam kondisi remote, nggak apa-apa, tapi kita akan coba semaksimal mungkin. Nah, makanya supaya kita bisa maksimal, insya Allah di hari Sabtu nanti, jadi kuliah hari Rabu besok kita nggak ada, tapi akan diganti hari Sabtu. Kita akan kelas bareng seluruh satu batch di perkuliahan pengembangan informasi ini. Kita nanti akan coba praktis. Nanti Anda akan dapat teasernya, ya semacam trailernya lah untuk kemudian training dengan perangkat yang saya minta tadi. Makanya ada yang tanya gitu ya, Mas siapa yang tanya? Saya lupa. Mas siapa sih? Sebentar saya cek namanya. Ya, Mas, ya, sorry saya lupa. Mas Afri kalau nggak salah ya, Mas Afri ya. Yang tanya, boleh nggak saya pakai tablet? Saya bilang nggak. Karena hari ini kita mau agak sedikit bermain. Nggak mungkin nanti tabletnya tuh dilipat, kemudian entah dibuat jadi apa, nggak mungkin. Jadi kita butuh kertas A4. Ya, rekan-rekan sekalian, berbicara masalah desain sprint, ini secara praktis apa yang kemudian kita sudah dapatkan di pemikiran desain kemarin, itu akan berulang, tapi sekarang kita mencoba mulai dari perspektif yang sedikit berbeda gitu ya. Kita langsung full terjun ke dalam proses development. Nah, kita mulai dengan sesuatu yang sifatnya a bit philosophical terlebih dahulu. Jadi posisinya seperti ini.
di luaran sana proses perubahan itu change itu sangat luar biasa gitu ya. Terlebih dengan adanya COVID-19. Tadi malam Pak Khalid posting sesuatu di grup dosen informatika UI gitu ya. Ada sebuah tulisan dari Profesor Fatul gitu ya, dari Pak Fatul, dari rektor kita di tahun 2004. Pak Fatul itu menuliskan kira-kira seperti ini. Ada seseorang bernama John atau whatever name is itu ya, ada X, Y, Z dan sebagainya. Yang dia menuliskan, Pak Fatul itu menuliskan di tahun 2050 nanti, seorang mahasiswa itu akan kuliahnya semuanya teleconference online dari Maumere sana, dari Papua sana gitu ya. Kemudian dia sampai melakukan ujian pendadaran semuanya serba online. Tidak perlu menunggu 2050, ternyata di 2020 kita dalam tanda kutip terpaksa harus melakukan semuanya. Meskipun tentu saja ada banyak pros and cons yang kemudian terjadi. Saya terus terang kalau ditanya gitu ya, kalau kita bicara misal seperti kuliah kita hari ini design sprint, nggak enak banget kuliahnya seperti ini gitu ya. Saya harus kemudian melakukan secara remote gitu ya. Anda kemudian juga harus melakukannya secara remote. Ada yang kemudian secara serius melihat video saya gitu ya. Ada yang kemudian mungkin sambil rebahan, ada yang kemudian ditinggal kemana dan lain sebagainya. Jadi experience-nya itu menjadi sangat berbeda. Tapi ala kulli hal gitu ya, kita memang kemudian harus, kalau kita berbicara yang namanya proses beradaptasi, to some point, to some extent, kita tuh memang harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi. Dan human being, manusia, itu dalam ribuan tahun kehidupan sejarah kita gitu ya, we survive, atau mungkin puluhan ribu tahun kehidupan Homo sapiens ini, we survive. Ya ada peperangan, ada kemudian wabah, ada kemudian entah meteor atau apapun lah yang kemudian menyebabkan sebuah peradaban itu dalam tanda kutip terancam punah. We survive. Akan tetapi tidak semua orang ternyata sanggup melewati fase itu. Ya, begitu juga dengan saya, begitu juga dengan Anda. Kita semua itu sekarang dalam posisi bertanya, apakah kemudian saya sanggup melewati fase-fase ini? Nah, ini ada quotes yang kemudian menarik yang dikatakan oleh Jack Welch. Siapa Jack Welch? Jack Welch itu adalah mantan CEO-nya dari General Electric. GE, ini perusahaan yang menarik. GE itu perusahaan yang umurnya sudah lebih dari ratusan tahun. Jadi dia kan Thomas Alva Edison salah satu kemudian foundernya gitu ya. Nah, regardless gitu ya. Kalau dulu saya kenal Thomas Alva Edison kan pencipta bola lampu gitu ya. Faktanya ternyata kan enggak. Thomas Alva Edison itu bukan pencipta bola lampu gitu ya, tapi dia yang sukses menjual bola lampu, kira-kira kayak gitu. Yang melakukan riset itu sudah banyak orang gitu ya. Anda akan banyak menemukan konflik dia dengan semisal Nikola Tesla dan kawan-kawan gitu. Nikola Tesla itu kan kemudian sebagai inventor yang luar biasa, by the end of the day dia jatuh miskin. Sementara Thomas Alva Edison itu sukses menjadi konglomerat. Ya. Tapi gini, kira-kira kata Jack Welch itu menarik gitu ya. If the rate change, ketika kemudian perubahan kecepatan perubahan yang kemudian ada di luaran sana exceeding the rate change of the inside. Jadi ketika ada yang ada di sekitar kita, ini proses perubahannya itu jauh lebih cepat daripada perubahan kita secara internal, then the end is near. Maka kemudian akhir dari perjalanan ini adalah dekat. Maksudnya bagaimana? Jadi kita sekarang dihadapkan pada situasi yang sangat luar biasa. Eksternal kita tuh kemudian berubah sangat cepat sekali. Ya, either to deteriorating, jadi COVID-19 ini kan akan menyebabkan sebagian orang kemudian menjadi jatuh, tapi sebagian lain kemudian menjadi naik. Jadi 5 bulan lalu, 6 bulan lalu bahkan kita tidak pernah membayangkan akan situasi seperti ini. Saya sama sekali tidak membayangkan situasi seperti ini gitu ya. Bahwasanya kemudian ada perubahan yang terjadi karena faktor teknologi informasi dan sebagainya, saya mengakuinya, saya kemudian memahaminya. Tapi rate-nya, pace-nya itu tidak secepat yang kemudian kita bayangkan karena adanya COVID. Dan kita semua merasakannya gitu ya. Kita semua merasakannya. Jadi membayangkan semisal proses bisnis itu kemudian terdisrupsi, itu sudah ada bayangan. Tapi akan terdisrupsi sehebat ini tentu saja menjadi satu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Ada sebuah kemudian kejadian-kejadian gitu ya. Ketika kita semisal dalam proses higher education gitu ya. Saya kira gini posisinya. Anda relatif cukup, ya saya tidak mengatakan beruntung gitu ya, karena kita semua sekarang dalam posisi yang sulit gitu ya. Tapi dibandingkan dengan beberapa semisal entah kemudian mahasiswa yang lain, yang kuliahnya itu hanya cuma dikasih PowerPoint dan kemudian disuruh baca sendiri. You are very lucky gitu ya. Karena tidak semua dosen itu kemudian ready untuk melakukan proses perubahan yang seperti ini. Tidak semuanya ready. Ya, jadi ketika kemudian ada komplain mahasiswa,
kenapa kemudian SPP-nya tetap mahal dan sebagainya, saya bisa memahami perasaan mereka gitu ya. Ketika kemudian saya cuma dikasih PowerPoint terus kemudian suruh baca sendiri, tentu saya juga akan berontak. Saya akan komplain, ini ngapain saya dikasih PowerPoint kemudian saya suruh baca sendiri dan kemudian dikasih tugas. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan ini bukan terjadi di Indonesia saja loh ya. Jadi kalau melihat di negara-negara barat, di Amerika, kemudian ada di Eropa, kemudian ada di Australia dan sebagainya, semua mahasiswa itu mengalami problem yang sama. Jadi perlu difahami, ini this is not your own problem. Ini bukan masalah Anda saja, tapi masalah seluruh orang seluruh dunia. Terutama usia-usia Anda ketika kemudian harus pada fase higher education. Jadi ini rate perubahan yang sangat cepat. So the question is, apakah kemudian kita bisa juga survive dalam posisi yang seperti ini? Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, disinilah kemudian pentingnya kita memahami kenapa sih pada akhirnya saya itu membutuhkan yang namanya perubahan gitu ya. Dan salah satu pendekatan perubahan dalam software development diantaranya adalah dengan adanya design sprint. Design sprint ini umurnya belum lama gitu ya. Umurnya belum lama, baru sekitar ya mungkin masih kurang dari 1 dekade gitu ya. Tapi dia ternyata mampu mengubah proses perwajahan gitu ya, perwajahan bagaimana kita mendevelop sebuah software, ya, mendevelop sebuah software. Jadi kalau kita bicara software development gitu ya, kita bicara software development itu umurnya sudah cukup lama, sudah cukup mature. Ya, Anda kenal yang namanya waterfall, ya, ada software development life cycle. Saya yakin pasti Anda sudah pernah mendapatkan materi tentang waterfall. Pertanyaannya adalah apakah kemudian waterfall itu masih relevan untuk kemudian di hari ini gitu ya. Nanti akan ditemukan jawaban. Ada sebagian yang relevan, ada sebagian yang irrelevan. Tapi kenapa kemudian kita harus berbicara design sprint? Nah, balik lagi dalam kondisi tadi. Jadi premisnya, situasinya itu adalah di luaran sana perubahan itu sangat cepat. Pertanyaannya kita selaku developer, Anda dalam kasus ini dengan tugas Anda ini, dengan tugas kelompok Anda, sejauh mana kemudian Anda bisa keep pace, bisa kemudian tetap bertahan, survive dalam kondisi yang kemudian senantiasa berubah. Beberapa bulan lalu semisal kita berbicara, semisal Anda akan mendapati dokumentaris misal tentang Oyo gitu ya. Oyo itu lahir dari seseorang yang dia tidak punya cukup modal kapital dan sekarang dalam waktu kurang dari 1 tahun pendirinya Oyo itu menjadi entah milioner entah bilioner, saya lupa gitu ya. Tapi yang jelas dia punya kapitasi yang cukup tinggi, punya kapital yang cukup tinggi hanya dalam waktu 1 tahun dan umurnya masih 26. Jadi kira-kira cuma senior Anda selisih beberapa tahun saja. And he's done it well. Dan dia menjalankannya dengan bagus. Begitu kena COVID, semua industri kemudian terutama yang kaitannya dengan traveling, kaitannya dengan wisata, jatuh semua. Airi sudah say goodbye. The question is, pertanyaannya, selulus Anda dari UII nanti, selulus Anda dari mahasiswa S1 ini, will you be survive? Apakah kemudian Anda akan survive? Ini pertanyaan yang sangat berat sekali yang kemudian perlu kita jawab bareng-bareng. Nah, salah satu alternatif yang kemudian dikembangkan, dan ini dilakukan oleh teman-teman di Google Venture. Jadi, mereka kemudian berpikir gimana caranya dalam kondisi yang senantiasa berubah. Ingat ya, kondisi itu senantiasa berubah. Jadi, saya pernah cerita, dulu waktu saya belajar namanya JavaScript ya JavaScript. Sekarang Anda belajar JavaScript, Anda sudah dihadapkan pada sebuah pertanyaan. JavaScript yang mana? Apakah saya akan belajar Y framework misal? Apakah saya akan belajar semisal jQuery? Apakah saya akan belajar semisal React? Apakah kemudian saya akan belajar Angular dan sebagainya? Pertanyaan yang sangat sulit dijawab bagi setiap kita masing-masing. Jadi pertanyaannya, Anda tim mana? Apakah Anda tim React, timnya Facebook? Apakah kemudian Anda tim Angular, timnya Google? Apakah kemudian Anda timnya semisal timnya Yahoo dan lain sebagainya? Nah, ini perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi secara cepat ini, mau tidak mau juga harus mengubah cara berpikir kita melakukan software development. Nah, jadi design sprint itu adalah sebuah kerangka yang kemudian dibikin dalam sebuah tim, yang kemudian mereka itu bergerak untuk kemudian menyelesaikan sebuah masalah itu dalam waktu yang sangat cepat. COVID-19 ini salah satu contoh yang paling pas untuk kemudian kita bicara design sprint. Kenapa? Perubahan itu sifatnya bukan dalam hitungan tahun, bukan dalam hitungan semester, bukan dalam hitungan bulan, bahkan dalam hitungan hari. Hari ini gini gitu ya. Jadi kalau Anda masih ingat ceritanya kan Indonesia tuh sempat mengalami fase denial. Pejabat-pejabat kita mengatakan apa itu corona gitu. Itu kan mobil Toyota misal. Corona itu bisa sembuh dengan jamu gitu. Corona itu bisa gini, corona bisa gini. Tahu-tahu kemudian Maret diumumkan, habis itu langsung eskalasi gitu ya. Pemerintah sudah mengatakan new normal, hati-hati terhadap second wave gitu ya. Everybody's laughing at Indonesia ketika kemudian kita mengatakan hati-hati dengan gelombang kedua. Orang gelombang pertama kita tuh belum selesai.
So, back to design sprint. Jadi, origin dari design sprint itu adalah karena situasi perubahan di sekitar kita yang sangat cepat, maka kita butuh secepat mungkin, sereaktif mungkin untuk kemudian melakukan proses perubahan. Jadi kita punya planning yang cukup panjang, tapi kita harus siap ketika planning itu terdisrupsi setiap minggunya, setiap bulannya. Ya kira-kira kayak gitu. Makanya di sini di set, design sprint itu adalah 5 days, hanya 5 hari. Nanti kita akan coba ambil capture di hari pertamanya seperti apa, sekilas saja. Gitu ya. Tapi intinya adalah design sprint itu tidak berlama-lama. Jadi ekspektasinya Anda nanti pada saat kemudian menyelesaikan project ini, Anda juga tidak perlu berlama-lama untuk kemudian mendesain software Anda. Jadi di sini adalah 5 days design framework for validating ideas dan bagaimana dia memvalidasi ide dan kemudian solving big challenges. Ya. Jadi ide ini diawali oleh IDEO gitu ya, yang kemudian the design thinking itu diawali dari IDEO dan kemudian Stanford. Kemudian dia dikembangkan oleh UX teams-nya dari Google ya melalui Google Venture-nya. Terus kemudian mereka membuat ini menjadi sangat populer sekali gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa kemudian kita perlu berbicara desain sprint ini? Sesuatu yang kemudian sifatnya tidak berubah, ya. The only things that didn't change is the change itself, atau change is the only constant in life. Ya, jadi perubahan itu, ya, the only constant in life, sesuatu yang sifatnya jadi tidak ada yang tidak berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Ya, sorry, saya admit dulu. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah di dunia ini kecuali apa? Kecuali perubahan itu sendiri. Artinya kalau perubahan itu berubah berarti dia berhenti berubah. Posisi kita sekarang tuh seperti ini, ya. Jadi posisi kita itu sekarang pada fase di mana perubahan itu senantiasa terus terjadi. Saya ambil kasih contoh. Ini contoh ada 4 perusahaan, 2 perusahaan yang sukses, 2 perusahaan yang kemudian gagal. Ya, menariknya 2 perusahaan gagal ini dibunuh oleh teknologinya mereka sendiri. Ya, contoh di sini adalah Netflix dan kemudian Airbnb. Netflix itu tadinya asalnya adalah perusahaan rental DVD. Ya, perusahaan rental DVD yang kemudian bertransformasi menjadi perusahaan streaming terbesar di seluruh dunia gitu ya. Bagi Anda sebagian di sini yang pengguna Telkomsel gitu ya, kan sudah dijanjikan sama Telkom akan dibuka sama Telkom Netflix, walaupun alasannya menurut saya absurd gitu ya. Sudah ada parental control dan sebagainya. Saya tuh sudah pakai Netflix sejak lama gitu ya. Bagi saya perasaan parental control itu sudah ada sejak lama, tidak baru-baru aja gitu ya. Jadi apapun alasan, tapi intinya this is about business gitu ya. Mungkin Netflix sudah membayar sekian amount kepada Telkom supaya kemudian membuka jalurnya gitu ya. Tapi bagi mahasiswa UI kan nggak pernah merasa kesusahan kalau mengakses Netflix. Kenapa? Kalau VPN ke UI langsung bebas gitu ya. Kecuali kemarin memang sempat kita blokir, tapi sekarang sudah kita buka lagi. Dan kalau mau pakai Netflix, pakai aja VPN UI, fine. Kita nggak pernah ada isu. Jadi Badan Informasi tidak pernah kemudian merasa mahasiswa itu menyalahgunakan ketika kemudian menggunakan VPN untuk mengakses Netflix. Fine. Use it properly ya. Silahkan ada pakai menggunakan VPN tadi. Endorse dari kepala PSI. Enggak, tapi intinya adalah menurut saya wajar gitu ya ketika ada entertainment itu menjadi bagian dari kebutuhan mahasiswa. Jadi saya bilang sih fine aja gitu ya. As long as you do not abuse, selama Anda tidak mengabuse network, we don't care ya. Netflix itu dalam waktu 6 bulan mereka berubah dari perusahaan yang sifatnya lokal langsung mengglobal. Jadi mereka dulu tuh hanya punya beberapa tempat di US, di Amerika, di Belanda, terus di Singapura, hanya sekitar 6 atau 7 negara. Dalam waktu 6 bulan mereka langsung 180 negara. And they do it pretty well. Ya. Semua orang sekarang juga kemudian mengakses Netflix. Airbnb itu tumbuh juga dengan tanpa ada hotel, tanpa ada, pokoknya dia nggak punya modal kapital fisik gitu ya. Dia kemudian survive. Nah, cerita yang sama juga terjadi di Uber, yang terjadi di Lyft, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik kita coba lihat, yang pertama adalah Kodak. Kodak itu adalah perusahaan aslinya, ini aslinya ya. Anda mungkin mengenal Kodak sebagai perusahaan film kamera. Saya nggak ngerti apakah generasi Anda itu termasuk generasi yang masih menggunakan film untuk kemudian kamera atau tidak. Ataukah kemudian Anda sudah lahir itu tahunya kamera digital. Jadi kalau zaman saya dulu foto itu 36 lembar doang. Dan kita harus berhemat-hemat yang namanya shutter. Jadi tidak dikit-dikit jepret, tidak dikit-dikit jepret, enggak. Kita harus betul-betul berpikir foto apa yang mau saya ambil. Kalau sekarang kan pokoknya pakai
pakai handphone aja kita bisa berulang kali gitu ya, nggak cukup sekali, ulangi lagi. Zaman dulu nggak bisa, sekali jebret, terus kita tidak tahu apa yang terjadi, kalau gagal, ya sudah, wassalam, momen hilang. Kodak itu adalah perusahaan kimia, chemical company, yang kemudian dia salah satu produknya yang sukses itu adalah untuk chemical, untuk masalah film. Dan ternyata itu jadi rahasia kesuksesannya Kodak. Kodak menjadi perusahaan yang masih sangat luar biasa besar. Nah, sekitar tahun 90-an dia menemukan inovasi baru. Namanya apa? Digital kamera. Kamera digital. Kodak itu menemukan kamera digital sebelum yang lain-lain menemukan kamera digital. Anda bisa bayangin ya, yang lain-lain itu belum menemukan kamera digital, Kodak sudah menemukan. Jadi era sebelum Sony, era sebelum Canon, era sebelum kemudian Nikon memproduksi kamera digital, Kodak itu sudah punya kamera digital. Tapi sayangnya jadi produk gagal. Dia menemukan, dia melempar ke pasaran, nggak ada yang beli. Jadi dia itu lahir di masa kamera digital itu belum dibutuhkan, kira-kira kayak gitu. Mirip seperti Skype. Jadi orang itu bertanya, kemana Skype selama 20 tahun terakhir ini? Kenapa kemudian tiba-tiba Zoom, anak yang baru kemarin lahir, itu menguasai pasar teleconferencing, video conferencing di seluruh dunia. Kemarin sempat ramai masalah Zoom, ya ada mahasiswa yang juga tanya, gimana nih, kenapa kemudian pakai Zoom? Saya cuma senyum-senyum aja, udah nggak apa-apa gitu ya. Ternyata sekarang semua balik Zoom pada akhirnya gitu ya. Kementerian pakai Zoom, semuanya pakai Zoom, dan semuanya Anda akan cari mayoritas video conferencing itu dengan menggunakan Zoom. Kenapa? Zoom offer something different gitu ya, easiness, kemudahan. Ya. Skype itu sudah 20 tahun, tapi dia tidak mampu mengkapitalisasi gitu ya, ketika ada era COVID. Bahkan sebelum era COVID itu dia gagal mengkapitalisasi gitu ya. Nah, jadi ceritanya Kodak itu kemudian lahir sebelum waktunya gitu ya, dengan kamera digital. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan line up produk kamera digitalnya. Dan yang menarik, produk itu yang pada akhirnya membunuh Kodak. Kodak itu nggak bisa survive karena nggak ada lagi orang yang beli kamera analog, semuanya menggunakan kamera digital, nggak ada lagi yang beli produknya Kodak, akhirnya pabrik Kodak tutup. Nokia, ya tahun awal 2000-an, itu nggak ada orang yang tidak kenal Nokia. Semua orang pakainya Nokia. Zaman dulu kita nyebutnya sebagai HP sejuta umat. Ada Nokia pisang namanya, HP sejuta umat, karena semua orang tuh HP-nya Nokia. Nokia itu juga menjadi vendor back-end dari telco company. Ya, jadi teknologi GSM dan lain sebagainya, bukan di handphone loh ya, tapi yang kemudian dia ada operator seluler itu semuanya pakai produknya Nokia. Ketika kemudian lahir iPhone, lahir Android, Nokia merasa mereka cuma sekedar kompetitor biasa, tidak ada yang kemudian interesting menarik dari mereka. Tapi lama-kelamaan Nokia itu melihat downfall-nya, turunnya sedikit demi sedikit, tapi tetap aja dia gagal. Sampai kemudian dia dibeli Microsoft, tetap saja kemudian gagal. Ini bukti bahwasanya perusahaan itu ketika mereka tidak siap untuk berubah, perusahaan sebesar Nokia yang saat itu sangat raksasa, ataupun Kodak yang sangat raksasa, itu ternyata bisa collapse. Maka keep your ideas flowing, karena ada perubahan dan lain sebagainya, itu menjadi suatu hal yang sangat urgent, menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat, ini saya ambil dari LinkedIn gitu ya, dari World Economic Forums, nanti di LinkedIn juga ada banyak. Di tahun 2015, skill yang paling bagus, jadi mahasiswa S1 itu juga targetnya adalah Anda memiliki kemampuan yang namanya problem solving. Ingat ya, saya selalu sampaikan ini di kelas, jangan pernah bercita-cita jadi tukang. Jadi coder, ketika Anda kemudian jadi tukang, you will end up, Anda akan berakhir di mana? Stack Overflow. Setiap kali Anda butuh menyelesaikan sebuah masalah, Anda akan berada di Stack Overflow. Anda tidak bisa memahami satu konsep bisnis secara utuh. Dan itu sayangnya kebanyakan developer di Indonesia seperti itu. Ya. Saya tengarai sebenarnya cuma salah satu problemnya itu, malas baca. Jadi Anda juga jangan sampai Anda malas membaca. Baca itu penting. Kenapa? Karena dengan membaca secara utuh itu, Anda akan tahu ups and down-nya sebuah buku. Ya, buku itu akan kondisi masuk, datar, naik, kemudian turun, dan seterusnya. Itu yang terjadi dengan yang namanya buku. Ketika Anda kemudian melihat permasalahan itu secara kompleks, Anda akan melihat dia itu naik, turun. Tidak satu segmen. Hati-hati, jangan sampai kemudian kita hanya menjadi developer satu segmen saja. Ya, kita harus memahami, walaupun kita hanya mengerjakan satu segmen, tapi kita tetap harus bisa memahami the flow of the project itself. Jadi kompleks problem solving itu tetap selalu menjadi nomor satu. Nah, sekarang yang nomor dua di tahun 2020 itu adalah critical thinking.
Yang itu di tahun 2015 top skill nomor keempat, sekarang nomor 2, critical thinking. Berpikir secara kritis. Ya, sederhananya Anda tidak menelan mentah-mentah apapun semuanya yang berasal dari luar. Termasuk misalnya omongan saya, Anda tidak kemudian langsung percaya 100%, Anda harus bisa mengklarifikasi sendiri apa yang saya omongkan di tempat source aslinya semisal. Misal tulisan ini, World Economic Forum Top 10 Skills. Ini Pak Andri ngomongnya benar nggak ya? You need to check, double check it by yourself, gitu ya. Memastikan. Critical thinking itu berarti saya harus mampu berpikir secara analytics, pause sejenak. Jadi informasi datang ke saya, kemudian saya pause sejenak, saya tunggu sejenak, kemudian saya proses, sebelum kemudian apa masuk ke dalam kepala saya. Ya maksudnya itu segala informasi itu harus diproses demikian rupa, memastikan memilah bahwasanya informasi ini bukan informasi sampah. Yang ketiga, di tahun 2020, itu skill yang dibutuhkan adalah creativity yang di tahun 5 tahun yang lalu itu adalah nomor 10. Sekarang adalah nomor 3. Jadi tuntutan untuk menjadi seorang yang sangat kreatif itu menjadi sangat besar posisinya di hari ini. Posisinya di hari ini menjadi skill yang sangat besar sekali. So this is something that we really need to understand very well, gitu ya. Bahwasanya segala sesuatu di dunia itu adanya perubahan itu terjadi. Inilah kenapa kemudian kita berbicara yang namanya design sprint. Kenapa kemudian di hari ini kita tuh butuh untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini. Ya, jadi goal kita di perkuliahannya adalah bagaimana kita bisa memahami sebuah outcome. Saya berulang kali menyampaikan, please, ya Anda harus bisa membedakan bedanya antara outcome dengan output. Ya, bedanya antara outcome dengan output. Outcome itu adalah hasil yang kita inginkan. Output itu baru produk yang kemudian Anda bikin. Jadi kalau Anda bikin software besok, ya, didemonstrasikan ke saya, Anda baru membuat sebuah output. Outputnya adalah sebuah software. Outcome-nya dari software ini terus apa yang didapatkan, benefit apa yang didapatkan, ini yang kita sebut dengan nama outcome. Nah, jadi kita berharap di perkuliahan ini Anda bisa memahami desain sprint itu ngapain. Kenapa kemudian saya harus melakukan desain sprint? Kenapa saya tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional untuk mendevelop dalam kondisi seperti sekarang ini? Nah, objektifnya, goal-nya itu adalah supaya Anda bisa memahami apa itu desain sprint dan kemudian melakukan proses praktik. Walaupun tentu saja kita tidak dalam proses yang ideal melakukannya, Anda tetap bisa menggunakan fasilitas seperti Zoom meeting ini dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini outline kita. Jadi idealnya ini dipelajari selama 5 hari, tapi kita akan coba peras dalam 3 hari gitu ya. Kita mulai dengan introductions, sebagian sudah saya mulai. Kemudian pertemuan berikutnya adalah kita sprint, ya. Jadi insya Allah hari Sabtu nanti kita akan sprint. Anda nanti harus bekerja kelompok, siapkan kemudian beberapa peralatan, nanti kita akan coba rilis beberapa peralatan yang Anda butuhkan gitu ya. Yang jelas kertas dan spidol itu menjadi sebuah hal yang dalam tanda kutip wajib gitu ya. Opsional Anda bisa nanti pakai post-it dan kawan-kawan. Oke. Kemudian berikutnya adalah design sprint master untuk bagaimana kita menjalankan design sprint ini, mengorkestrasi design sprint ya. Kalau cukup waktunya ya. Oke, kita mulai yang pertama, introduction to design sprint. Ya. So, kita sekarang sedang dealing dengan apakah kita menjalankan dengan gaya lama, apakah kita menjalankan dengan gaya baru. Jadi rekan-rekan sekalian, posisi kita hari ini tuh kita sedang dihadapkan pada situasi di mana apakah kemudian the old way ya can solve the problem. Apakah kemudian cara lama itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi isu yang paling penting pada saat kita bicara design sprint itu adalah sejauh mana saya bisa embracing, saya bisa kemudian berada dalam posisi oke, saya harus kemudian siap dengan melakukan proses perubahan ini. Jadi embracing change itu berarti saya acknowledging, saya meng-acknowledge, apa bahasa Indonesia-nya meng-acknowledge itu? Berarti saya mengakui bahwasanya sedang terjadi perubahan yang sangat masif di sekitar kita. Jadi contoh misal kayak gini, Anda selama mengikuti perkuliahan dengan gaya lama, katakanlah, misalnya contoh, kalau zaman saya dulu waktu masih mahasiswa ya, banyak kawan-kawan saya, mungkin termasuk juga saya, mengandalkan fotokopi. Kalau zaman sekarang berarti mahasiswa hanya ngandelin PDF. Pertanyaannya, kalau saya kuliah hanya ngandelin PDF slide, bisakah saya memahami kemudian perkuliahan tersebut? Bisakah kemudian saya seperti kemarin, saya cukup mengandalkan PDF saja, apakah kemudian saya bisa menyelesaikan segala satunya? Minimal gini, ketika saya hanya mengandalkan PDF, minimal saya datang ke kelas, walaupun di kelas saya mungkin ngantuk, di kelas saya mungkin juga nggak ngerti yang diomongin Pak dosen ini apa gitu ya. Tapi setidaknya pada saat kemudian saya hadir di kuliah secara fisik, walaupun kemudian saya dapat PDF-nya,
walaupun nantinya saya dapat PDF-nya. Minimal banget ketika saya baca PDF tuh, kalau bahasa Jawa tuh capek-capek gitu ya. Mungkin sedikit-sedikit saya ingat kemarin dosennya ngomong ini, ketika kemudian merefleksikan diri ke PDF. Makanya kenapa saya menyarankan, walaupun ada PDF, silahkan catat kuliah. Tidak semua yang kemudian disampaikan dosen itu ada di PDF. Nah, sekarang dihadapkan pada situasi, ini saya cuma dapat PDF-nya. What to do? Perlukah kemudian saya membaca buku jadi lebih giat? Karena memang tren membaca buku kan sangat turun sekali. Jangan-jangan saya harus kembali lagi seperti orang zaman dulu membaca buku teks. Anda termasuk generasi beruntung atau tidak beruntung ya. Jadi zaman saya dulu kuliah, saya tuh wajib baca yang namanya buku. Buku tuh harus saya baca. Karena kalau saya nggak baca buku teks, saya nggak paham. Nah sekarang ini, banyakkan orang lebih senang, sudahlah, pakai slide PDF saja, merasa mungkin that's enough. Paling banter ya nanti ditambah buka YouTube, course online, dan lain sebagainya. So, we are dealing with a new way to design things. Kita sekarang dealing dengan cara baru untuk mendesain. Supaya apa? Balik lagi ke premis tadi. Perubahan itu sedang terjadi di sekitar kita. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Generally ini diatribusikan ke CEO-nya Nokia. Jadi CEO-nya Nokia itu sering kemudian dituliskan, walaupun saya nggak yakin gitu ya, nggak yakin ini yang ngomong CEO-nya Nokia. Saya coba cari detailnya kemana-mana. Oh nggak ada ya, tapi nanti kalau Anda mencari kata ini, we didn't do anything wrong, but somehow we lost, itu nanti kalau Anda googling, Anda akan menemukan yang ngomong adalah CEO Nokia. Sudah gitu diperparah, nanti ditambah fotonya Steve Ballmer. Steve Ballmer itu bosnya Microsoft. Steve Ballmer itu bosnya Microsoft, yang kebetulan Nokia itu diakuisisi oleh Microsoft pada saat era kepemimpinannya Steve Ballmer. Ya, Steve Ballmer itu setelah Bill Gates, sebelum Satya Nadella. Nah, ini seringkali diatribusikan ke CEO Nokia, walaupun saya nggak yakin. Tapi kita ambil maknanya saja, kita ambil manfaatnya saja. Kita ini tidak melakukan kesalahan. Artinya business as usual. Perasaan saya juga tidak berubah. Kemarin-kemarin juga gini sukses ya. Jadi seseorang itu gini, dia itu pekerjaannya itu dilakukan secara rutin, terus menerus rutin ya, tidak ada perubahan yang terjadi gitu ya. Karena ya business as usual. Dia menjalankan cara-cara itu, bisnis cara kerjanya itu ya this is business as usual ya, nothing wrong with it gitu ya. Dan memang faktanya kemarin-kemarin bisnisnya sukses. Tapi kalau lama-kelamaan konsumennya makin turun, pelanggannya semakin hilang, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita gagal mendeteksi yang demikian, maka kata-katanya menjadi pas. We didn't do anything wrong. Pada saat Anda bikin software itu sebagaimana orang-orang lain bikin software. But the question is, pertanyaannya, apakah betul kemudian ketika kita business as usual, itu kemudian kita bisa memenangkan pertempuran ini? Posisinya kira-kira kayak gitu. Maka kemudian diusulkanlah gitu ya, jadi Google Design Sprint. Jadi Design Sprint ini memang lahir dari tempatnya Google, ya, dari Google Ventures, ya. Dengan kemudian 5 stage-nya gitu ya, mulai understand ataupun kemudian mapping, sketching, deciding, prototyping, validating, ya. Dia di-create tahun 2010, kemudian mulai meledak sekitar setahun setelahnya, dan sampai hari ini itu banyak dipakai di startup, di lingkungan startup, mereka banyak yang memanfaatkan Design Sprint. Kenapa? Karena metode ini proven untuk kemudian melakukan proses yang namanya disruptions. Jadi yang namanya Design Sprint itu pada prinsipnya adalah saya punya sebuah challenge. Nah, cuman sekarang saya itu tidak mengambil challenge untuk semua hal. Saya hanya akan mengambil beberapa yang saya anggap sebagai sebuah major, big challenge yang kemudian butuh diselesaikan. Timnya berapa orang? Ya bervariasi, ada yang 5, ada yang 7, ada 10, tapi biasanya ini kalau kita berbicara Design Sprint in general secara umum, kita akan ketemu sekitar 7-10 orang, itu yang paling efektif sendiri. Dalam kondisi Anda yang hanya 4 orang, tentu nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dibutuhkannya kira-kira seperti itu. But hey, fakta di lapangan, kadang juga kita nggak punya cukup kemewahan untuk punya orang sebesar 7 sampai dengan 10. Tapi kalau kita berbicara paling ideal, memang idealnya sekitar 7-10, yang terdiri dari multiple expert. Di sini ada kata keywordnya, kuncinya expert. Kalau mereka tidak expert, mereka pasti akan melibatkan pihak luar sebagai external stakeholder. Ya. Tentu kalau punya expert lebih baik. Nah, expert di sini biasanya nanti berbeda-beda. Ada user-user yang kemudian berasal dari bisnis, ada user-user dari technical, ada user-user yang kemudian bicara dari change management perspektif, dan lain sebagainya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kenapa kita melakukan design sprint? Jadi kondisinya tuh kira-kira kayak gini. Proses perubahan itu terjadi karena banyak hal. Ada yang karena disruptions. Kita melakukan hal yang betul-betul sama sekali baru, yang tidak pernah ada ceritanya sebelumnya. Kayak Uber itu kan sesuatu yang betul-betul baru.
yang kemudian diadopsi dengan lahirnya Gojek dan kawan-kawan. Itu kan sesuatu yang baru yang tadinya nggak ada. Ride sharing itu zaman dulu itu dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya. Jadi kalau misal gini, saya kalau nonton film-film di Amerika itu kan ada yang namanya hitchhiking gitu ya, yang kayak gini nih, di jalan sambil ngacungin jempol gitu ya, supaya orang kemudian berhenti. Waktu saya nonton film-film Amerika, saya bilang gini, orang Amerika kok percaya banget ya sama orang asing gitu ya. Nanti kalau ternyata yang diangkut penjahat gimana, pembunuh gimana, perampok gimana gitu ya. Saya membayangkannya seperti itu gitu ya. Saya bilang ini nggak mungkin terjadi di Indonesia gitu. Ketika saya driving kemudian ada orang ngacung-ngacung sini, saya nggak pernah berhenti. I don't know who the hell he is, saya nggak tahu siapa dia, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kemudian third platform seperti Ojek, yang namanya Gojek ya, kemudian Grab, kemudian Lyft, kemudian Uber, dan kawan-kawannya itu, ternyata pihak ketiga inilah pihak yang memberikan trust, kepercayaan terhadap siapa penumpang. Awal-awal kan juga gitu pada bingung nih. Ini saya bisa yakin nggak, apalagi kemudian ditunjang ada beberapa kasus perampokan, ada yang berpura-pura menjadi Grab driver, and so on and so forth, dan kawan-kawannya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang it's really difficult to answer saat itu. Tapi seiring perjalanan, they can give them trust. Maksudnya mereka bisa memberikan usernya itu trust. Itu contoh disruptions. Tapi tidak semua proses itu harus mengalami yang namanya disruptions. Ada pula misal innovations, ya. We do a new things, doing new things. Namanya inovasi itu sesuatu yang kemudian baru. Ya. Tapi juga balik lagi, tidak semua orang itu sanggup memberikan sesuatu yang sifatnya novelty. Maka ada alternatif ketiga yang kita sebut dengan nama iterations. Doing the same things, but we do it better. Most of the job adalah seperti itu. Kita tidak sedang reinventing the wheel. Kita tidak sedang menciptakan sesuatu yang betul-betul totally new, betul-betul baru di market, yang belum pernah ada sebelumnya gitu ya. Tapi kita kebanyakan dari bisnis yang terjadi di sekitar kita, Anda coba lihat seputaran Anda gitu ya, itu rata-rata apa? Rata-rata adalah bisnis yang dia mengiterasi bisnis yang lain, tapi they deliver it well. Ya, contoh misal sekarang kayak gini, apa bedanya KFC dengan kemudian CFC, ya, California Fried Chicken, ataupun kemudian Texas Chicken, ataupun kemudian Popeye, Olive, Rocket Chicken, terus kemudian whatever chicken yang kemudian ada, semuanya sama, ayam kemudian berbumbu kayak gitu, ayam yang kemudian berselimut dengan tepung gandum. Faktanya kan kayak gitu, semua ayam yang sejenis dengan KFC, bahkan di pinggir jalan tuh kan ayam Kentucky nulisnya, ayam Kentucky gitu ya, bukan KFC ya. So, untuk menghindari tuntutan penjual pinggir jalan nulisnya ayam Kentucky gitu ya, padahal ya kita semua tahu that's not KFC, tapi kita sudah dalam tahap menerima. Soalnya adalah kenapa kemudian satu produk itu bisa lebih sukses gitu ya. Ya, yang kalau di Jogja yang cukup banyak ramai itu kan sekarang antara Olive dengan kemudian Rocket. Dulu ada Popeye. Tapi sekarang saya sudah sangat jarang sekali melihat yang namanya Popeye. Ya. Yang ada adalah Olive. Konon Olive itu chefnya dulu dari Popeye atau kebalikannya, saya lupa. Keluar kemudian bikin kompetitornya. Ya, nanti tinggal double check aja ya. Either Popeye yang chefnya keluar jadi Olive atau chefnya Olive keluar jadi Popeye. Tapi seingat saya chefnya Popeye keluar bikin Olive itu ya. Dan ternyata sekarang jauh lebih sukses. At least di Jogja. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang muncul baru ada Rocket Chicken. Semua orang suka Rocket Chicken. Ya. Ataupun kemudian ayam geprek yang kemarin lagi rame gitu ya. Robin Onsu dengan apa geprek bensunya. Saya tidak tahu karena saya juga nggak tahu ternyata ada merek itu gitu ya. Tahunya setelah muncul di newsfeed gitu ya. Kok ada pengadilan apaan ini, ternyata kayak gitu. So most people will do iterations. And we likely us, dan kita pun kemungkinan juga akan seperti itu. Bukan berarti menafikan ada sesuatu yang baru yang bisa kita produksi. Tapi kalau kita bicara sistem informasi yang Anda buat, chance-nya, probabilitasnya itu adalah melakukan iterasi daripada kemudian inovasi itu lebih tinggi. Ya. Jadi tidak ada satu cara untuk kemudian sukses. Ada banyak cara untuk kemudian sukses. Ya. Path menuju Rome, ya, ada banyak jalan menuju Roma gitu ya. Itu memang benar bahwasanya kesuksesan itu bisa menjadi sangat banyak sekali, sangat bervariasi sekali, tidak hanya kemudian satu hal saja. Jadi proses kita tuh kira-kira kayak gini. Kita lebih banyak melakukan proses iteration model dengan yang menggunakan namanya sprint. Jadi ada dua kata, ada satu yang kita sebut dengan nama design, yang kedua yang kita sebut sebagai sprint. Saya ulangi, yang satu adalah design, yang satu adalah sprint. Dua kata ini bukan kemudian kata biasa saja, tapi ada maknanya. Yang pertama desain, karena memang kita butuh untuk kemudian menciptakan sesuatu, apakah itu sifatnya iteratif, apakah itu sifatnya
inovatif, apakah itu sifatnya disruptif, semuanya akan melakukan yang namanya desain. Yang kedua bedanya, di sini ada sprint. Sesuai dengan namanya, berarti sprint itu lari cepat. Jadi kalau kita bicara sprint itu ya 100 meter, 200 meter, 300 meter, maksimum 400 meter. Ya, jadi kalau di lomba atletik itu kan sprint itu nggak ada 42 km sprint. 42 km itu bukan sprint, namanya adalah maraton, karena dia jarak jauh. Jarak dekat itu kita sebut dengan nama sprint. Indikatornya apa? Selesai dalam waktu yang sangat singkat dan kemudian sangat cepat sekali. Pelari maraton itu tidak kemudian berlari sebagaimana seorang sprinter, sebagaimana Usain Bolt kemudian berlari. Enggak. Pelari maraton itu kemudian dia conserving energi, menjaga energinya supaya kemudian tetap panjang. Ya, jadi dia tidak kemudian semuanya harus di sprint. Di titik tertentu mungkin dia akan sprint, tapi tidak semuanya. So, kita prosesnya itu kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Mulai dari yang namanya idea, kemudian building the idea, launching the idea, learning from idea. Prosesnya cycle seperti itu. Tapi kalau kita bicara sprint, kita percepat 1, 2, 3, 4 itu gimana caranya supaya dari 1 langsung segera ke 4. 1 langsung segera ke 4. Jadi sprint itu memberikan tim sebuah shortcut untuk kemudian kita learning tanpa kemudian kita melakukan proses launching terlebih dahulu. Posisinya kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kemarin di design thinking, kalau nama saya design thinking kan Anda harus sampai proses fase prototyping terlebih dahulu. Setelah fase prototyping ada kemudian dapat feedback. Ya, feedback pertama mungkin dari konsep dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba bikin sesuatu, dapat feedback jauh sebelum kemudian produk itu lahir. Ini yang kita sebut dengan nama design sprint. Sehingga ekspektasinya effort kita tidak seberat sampai harus mendevelop, tapi effort kita cukup sampai desain dan kita sudah bisa mendelivernya. Nah, this is too long ya. Ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, mulai dari pemahaman, understand itu artinya apa, kemudian mengideasikannya seperti apa, memutuskan seperti apa, prototyping seperti apa, testing seperti apa. But this is the whole story of design sprint. Ada 5 hari. Di hari pertama, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, masing-masing kemudian mereka memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Di hari pertama itu adalah understanding, memahami. Ini kira-kira mirip seperti fase empathy di design thinking. Jadi kita goal in mind-nya itu adalah bagaimana cara saya kemudian membantu seseorang untuk kemudian menyelesaikan sebuah permasalahan. Bagaimana cara saya kemudian bisa menyelesaikan segala macam challenge-challenge, tantangan-tantangan bisnis yang kemudian ada di situ. Nomor 2 adalah kemudian kita mengideasikannya dengan kemudian setelah kita memahami problem, kita coba offering solutions, ya, offer solutions, alternative of solutions, alternatif. Hari ketiga kita menentukan dari alternatif, hari keempat kita bikin prototyping, hari kelima kita melakukan proses testing. That's it. Testing kemudian ada validasi, kita sudah punya desain within only 5 days. Makanya kenapa ini menjadi sangat senang. Ya, disenangi oleh banyak developer karena ternyata bisa mempersingkat waktu untuk menciptakan hal yang seperti ini. Oke? Oke, ada yang chatting. Halo? Oh, suara saya ada kok. Oke, kita lanjutkan. So, this is an example. Ini ada sebuah challenge, ada sebuah tantangan, di mana jalan itu berlumpur. Di mana jalan itu berlumpur, kemudian Anda dihadapkan pada pertanyaan, gimana caranya saya berpindah dari satu titik ke titik yang lain ketika saya dihadapkan pada jalan yang berlumpur. Jalan off-road kira-kira kayak gini. Nah, coba refleksikan ini dalam permasalahan yang kemudian kita hadapi dalam pada saat kita mendesain sebuah software. Kira-kira worst case skenario terburuk apa yang kemudian dihadapi oleh para pengguna software Anda atau situasi bisnis Anda yang menyebabkan saya harus berpikir secara mungkin out of the box dan lain sebagainya. Jadi Anda punya beberapa permasalahan-permasalahan, ada offering solusi yang kemudian ingin ditawarkan. Anda mencoba sekarang posisinya menawarkan solusi, saya pengen menawarkan solusi seperti ini, saya pengen menawarkan solusi seperti ini. So, we are facing with the scenario like this. Off-road. Saya punya skenario off-road. Terus kalau off-road kayak gini, apa yang harus saya lakukan? Mungkin kita datang dengan opsi pertama. Wah, ini jalannya amburadul nih, jalannya kemudian parah nih. Solusinya apa? Fixed road, kita aspal, dan lain sebagainya. Dalam situasi yang kemudian real di lapangan, kita dihadapkan pada kondisi di mana orang itu sulit untuk memindahkan satu informasi dari satu titik ke titik yang lain. Maka kemudian yang saya lakukan adalah saya perbaiki platformnya, saya perbaiki jalannya, sehingga orang itu bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain jadi jauh lebih mudah. Entah kemudian internetnya yang dibagusin, ya koneksinya diperbaiki, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu situasi yang kemudian terjadi. Yang opsi pertama yang biasanya kemudian dipilih. Dan ini paling gampang. Opsi ini bukan paling gampang.
slightly expensive, agak mahal karena kita harus menyelesaikan semua platform, tapi saya bisa menjamin semua orang bisa running on top of it. Saya bisa menjalankan, artinya orang yang kemudian punya kemampuan novice gitu ya. Misal di sini kalau jalan itu sudah tak perbaiki, sepeda bisa lewat, pejalan kaki bisa lewat, motor bisa lewat, mobil kemudian bisa lewat. Ini bisa kita lakukan. Tapi terkadang kita tidak punya kemewahan untuk menyelesaikan jalan raya itu. Yang kita lakukan apa? Alternatif kedua. Saya apa? Wah ini saya nggak bisa ngubah jalannya, mending saya beli Rubicon aja. Saya beli Jeep yang mahal, harganya 1 miliar, nggak saya nggak ngerti harganya Rubicon berapa, yang jelas miliaran gitu ya, untuk bisa melewati jalan yang kemudian bermasalah tadi. Ketika saya dihadapkan pada situasi di mana saya kemudian mengalami kesulitan untuk melakukan akses ini dan sebagainya, apa yang saya lakukan? Saya punya duit. Maka yang saya lakukan, udahlah, kayak Elon Musk itu. Dia bilang internet itu mahal di mana-mana. Solusinya apa? Mending saya lemparkan satelit. Ya, Elon Musk kan kemarin seperti itu. Dia bikin satelit, konstelasinya nanti seluruh dunia, ekspektasinya di akhir 2020 Amerika, daerah rural itu bisa dapat akses internet, dan habis itu 2021 seluruh dunia. Saya nggak bisa bayangin gitu ya. Tinggal masang antena, tinggal dipasang ke langit, diarahkan ke langit, kata Elon Musk. You just point at sky. Langit yang mana, kiri, kanan, atas, pokoknya arahkan ke langit. Itu kata Elon Musk. Dan Anda bisa dapat kecepatan internet 1 gigabit per second. Ya. Which is saya sendiri juga 1 gigabit. Oke, peralatan WiFi kita aja juga belum tentu bisa mendeliver sampai dengan 1 gigabit. But that's something that Elon Musk come up with gitu ya. Bagi orang kaya gitu ya, dia bisa kemudian punya solusi sendiri bagi dia. Tapi ingat, solusi ini hanya cocok bagi dia, belum tentu bagi yang lain-lain. Kalau fixing the road, saya bisa memberikan alternatif bagi banyak orang untuk kemudian melewatinya. Begitu juga dengan software, solutions yang kemudian kita siapkan. Kalau kita memperbaiki jalan itu bisa untuk semua, tapi kemudian effort yang kita lakukan itu sangat luar biasa. Kalau seperti ini, kita cukup beli 1 mobil saja, biarkan jalannya tetap aja amburadul, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa survive. Jadi kalau kita bikin software, kita juga kadang bisa berpikir seperti ini juga. Udahlah, nggak apa-apa, kita yang kesulitan-kesulitan itu kita selesaikan dengan beli tools misalnya. Karena kita punya kapital. Pilihannya, kenapa kita pakai Rubicon instead of jalan raya, itu biasanya kan ada constraint. Ada salah satu constraint. Constraint-nya apa? Misalnya contoh, waktu. Saya nggak punya waktu yang banyak, jadi mending bagi saya beli software, walaupun kondisi jalannya masih amburadul, saya beli software mahal, nggak apa-apa. Tapi solusi itu akan saya dapatkan dalam waktu yang sangat dekat. Ingat saya pernah cerita di kelas, tapi kalau belum, ini sekedar mengingatkan kembali. Jadi pada saat saya dihadapkan pada sebuah pilihan untuk membangun platform Unisys kembali, ya. Jadi Unisys kan sudah sistem yang cukup lama, yang pengen kita pensiunkan, kita pengen ganti yang baru, yang lebih friendly dan lain sebagainya. Ya. Jadi UI Gateway itu lahir dengan proses perdebatan yang panjang, tidak sederhana proses UI Gateway. Tiba-tiba kemudian BSI, oke kita bikin software, enggak. Ada diskusi politiknya, ada kemudian penganggarannya, ada ini itu dan lain sebagainya. Pokoknya sampai ruwet sekali, sampai pada akhirnya kita bersepakat bikin UI Gateway. Jadi kita ceritanya waktu itu sudah di-approach oleh vendor untuk kemudian udahlah pakai sistem ini. Gitu ya. Vendor itu datang, kemudian dia nunjukin softwarenya. Begitu dia nunjukin software, saya langsung I feel at home. Kenapa? Karena itu software sama persis yang dipakai oleh kampus saya dulu di Australia. Saya bilang, oh ini berarti UI bisa sejajar seperti kampus saya yang ada di Australia. Kenapa? Softwarenya sama persis yang dipakai. Lalu begitu tahu harganya, UI itu harus mengeluarkan setiap tahunnya kira-kira sekitar 20-an miliar, 25 miliar, hanya sekedar membayar lisensi. Saya bilang, wah, this is something wrong. Ini akan bermasalah. Kita nggak punya cukup uang untuk seperti itu. Dan menurut saya itu expensive. Maka kemudian kita dihadapkan pada pilihan, itu sama persis jalan yang bermasalah, saya beli Rubicon. Programnya selesai. Saya punya masalah, saya beli Rubicon, programnya selesai. Problemnya selesai. Tapi saya harus siap-siap dengan Rubicon yang mahal, yang BBM-nya itu hanya bisa 1 liter, hanya mungkin buat 3 kilo, 4 kilo gitu ya. Sementara platform jalan saya biarkan tetap aja amburadul. Ya, kenapa? Karena semua saya pindahkan ke cloud. So this is another option. Nah, kemudian ini third options. Nggak punya uang, nggak punya ini, maka yang kita lakukan adalah nekat. The power of kepepet. Udahlah, pokoknya dijalanin aja. So the choice is yours. Apakah kemudian kita akan melakukan yang seperti ini? Apakah kemudian kita beli Rubiconnya, memperbaiki jalannya? Apakah kemudian kita nekat? Nah, dalam posisi kita, misal Anda latihan di sini, berarti posisinya adalah
ya silahkan Anda tentukan. Kalau Anda punya cukup uang, Anda bisa kemudian beli Rubicon tadi. Tapi kalau enggak, ya kita siapkan jalan. Atau kalau yang ketiga ini, ya mungkin banyak di antara kita, karena ini masih latihan, kita powernya adalah power of puppet untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, jadi kapan kemudian kita akan pakai yang namanya design sprint? Ya, nah, kapan kita kemudian akan pakai design sprint? Mohon maaf sebentar, ini anak saya ribut. Saya pause dulu sebentar ya. Oke, sorry for the interruptions. That's the beauty of working from home. Anda akan selalu siap diinterupsi. Nanti kalau Anda sudah punya anak, Anda akan tahu. Ya. Oke, anyhow, kita balik lagi ke sini. Jadi, design sprint itu pada prinsipnya, kalau kita nanti baca literatur, itu tidak hanya diimplementasikan di software development saja. Nanti kita akan menemukan ternyata design sprint itu juga banyak dipakai di banyak tempat oleh NGO, oleh kemudian apa namanya arsitek dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana caranya saya bisa mendeliver sebuah solusi dalam waktu yang kemudian sangat singkat, mampu menjawab apa business request, business questions, ya. Jadi setidaknya ada beberapa aplikasi dari yang namanya design sprint. Yang pertama adalah access the viability of new business, mengakses bisnis baru itu bisa kemudian berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua adalah jump starting. Bagaimana kemudian saya bisa melompat, ya, melompat dari apa membuat sebuah project, produk ataupun sejenisnya dalam waktu yang tadi kebutuhannya itu sangat singkat. Ya. Jadi posisinya kenapa kita mencoba mendeliver design sprint ini ke Anda adalah karena Anda juga tidak punya waktu yang cukup panjang. Dan saya harus bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat pendek ini sebuah solusi yang kira-kira akan beneficial, bermanfaat bagi siapa? Bagi user saya. Bagi user-user yang kemudian saya miliki gitu ya. Dengan target apa? Mendiscover yang namanya prioritas, the right priorities and features of product. Jadi nanti Anda akan diminta untuk mencari fitur-fitur yang sifatnya prioritas. Saya kasih contoh di sini, jangan sampai nanti software Anda berkutat pada bab masalah login saja. Loginnya dipercantik lah, loginnya diperginikan dan lain sebagainya. Fokuskan ke software Anda, targetnya mau ngapain, fokus ke situ. Jangan terlalu kemudian kita terlalu banyak berdiskusi hal-hal yang nggak terlalu beneficial. Ya. Kita bikin apa? MVP produknya, most valuable product. Roadmap-nya jelas. Ya, Anda sekarang tinggal punya waktu sekitar 3-4 pekan untuk menyelesaikan software ini. Gimana caranya Anda harus bisa memberikan engagement dengan tim, mendeliver project ini dan seterusnya, dan kemudian menentukan market-market yang ada di sana. Ya. Nah, kapan kita tidak melakukan design sprint? Ada banyak contoh. Misal, saya nggak pengen mendiskusikan design sprint itu untuk keseluruhan akses. Design sprint itu, ya, jadi supaya tips dan trik design sprint itu sukses, fokuskan ke satu niche problem, masalah yang sifatnya niche. Kecil aja. Jadi dari sebagian dari desain software Anda, itu Anda kemudian selesaikan, ambil salah satu. Nggak usah kemudian kita diskusikan semua hal. Nggak perlu. Cukup sedikit saja, selesai. Ya. Jadi jangan semua semua elemen-elemen dari software development Anda itu kemudian Anda juga capture. It's unnecessary. Nggak perlu sampai seperti itu. Ambil saja sebagian-sebagian, terutama yang merupakan core principles dari business applications yang Anda punya. Kedua, misal kita pengen multiple use cases ataupun hipotesis dalam kasus ini berarti proses bisnis yang sifatnya multiple yang kemudian multitude-nya itu berbeda-beda. Jadi dia bisa A, B, C dan dia different frekuensi setiap project-nya. Itu kita nggak pakai design sprint. Ya, kita juga tidak melakukan design sprint untuk sesuatu yang sifatnya sudah kita ketahui. Misal tadi saya cerita halaman login. Halaman login itu udah nggak perlu lagi design sprint. Kecuali misal Anda mau merevolusi cara melakukan login. Jadi login, username, dan password itu kan sudah bertahun-tahun. Nah, mungkin Anda pengen menambahkan sesuatu yang berbeda. Gimana caranya? You know that you is you. Anda tahu bahwasanya Anda adalah Anda. Kan prinsip dari autentikasi kan kayak gitu. Credential itu misal antara Alice dengan Bob. Alice pengen berkomunikasi dengan Bob. Pertanyaannya adalah sejauh mana Bob itu mengetahui bahwasanya Alice yang ngomong dengan si Bob betul-betul Alice.
Itu namanya proses autentikasi. Jadi kalau Anda login dengan menggunakan akun WII, server di WII itu kemudian bertanya, apakah Anda adalah betul-betul user dari WII. Nah, Anda pengen merevolusi caranya, saya nggak pengen pakai username, saya nggak pengen pakai password, pakai apa? Entahlah, Anda come up dengan something else, Anda bisa lakukan design sprint untuk itu. Tapi ketika fokus pekerjaan kita bukan ke halaman login, jangan lakukan design sprint di halaman login. Lakukan design sprint di mana? Di bagian paling pokok, paling core dari aplikasi yang Anda punya. Ya. Kemudian berikutnya, kapan Anda tidak melakukan design sprint, there is no clear or support to execute sprint outcomes. Kalau ternyata hasil sprint ini nggak akan dipakai, ya nggak usah didiskusikan. Ya. Atau kita hanya berbicara small improvement, cuma nambah-nambah kecil UX dan sebagainya, nggak perlu. Ya, bicarakan sprint untuk kemudian sesuatu yang sifatnya grand, sesuatu yang sifatnya besar. Atau kita pakai sprint ini untuk magic pill. Ya, palu gada, palu mau gua ada, obat segala obat. Kayak orang datang di alun-alun gitu ya untuk kemudian datang ke Skaten gitu ya, ada penjual obat. Zaman saya kecil dulu selalu ada kayak gitu, orang penjual obat, jualan minyak apapun bisa mengobati apapun. That's not design sprint supposed to work. Dia juga tidak menjadi magic pill yang akan menyelesaikan semua urusan. So what to do? Apa yang kemudian kita lakukan? Ya, yang pertama jelas identify the challenge. Anda sekarang sedang dalam tahapan untuk mengidentifikasi masalahnya apa. Sekarang coba fokuskan ke fitur-fitur dari masalah Anda. Fokuskan ke sana ya, fitur-fitur dari masalah Anda. Nah, yang kedua adalah kemudian kita assemble, kita kemudian kumpulkan tim ini. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang paling berat di hari ini. Anda harus berkumpul dengan menggunakan teleconference dan Anda harus bisa menyelesaikan. But FYI, for your informations, remote working, it's been there for quite a while. Sudah cukup beberapa saat ini sudah berjalan. Ya, ada banyak tools yang kemudian bisa Anda pakai. Contoh, misal Anda bisa sign up dengan menggunakan Trello. Ya, Anda sign up ke Trello untuk kemudian bagi-bagi tugas ke kawan-kawan Anda. Ya, semua kemudian saling mengerjakan satu dengan yang lain. Nah, ini catatan dari saya, tambahan dari saya. Saya pengen pada saat Anda mengerjakan ini ada proses dokumentasi desain ini di proses development Anda nanti. Jadi catatan-catatan di Trello dengan menggunakan post-it virtual yang ada di Trello, lakukan itu. Nanti bagian dari screenshot bahwasanya ini cara tim kami melakukan proses pekerjaan ini. Jadi tim itu harus kemudian kita assembly, kita siapkan, ada space-nya. Paling enak space-nya itu memang space fisik. Jadi space fisik kayak yang ada di belakang saya ini, virtual yang ada di belakang saya ini. Nah, jadi realita di belakang saya kan green screen gitu. Cuman kayaknya kayak ada office ya. Kira-kira kayak gitu. You are preparing the space. Nah, sekarang space-nya adalah virtual. Ya, jadi kalau kita di Badan Informasi, kita punya space yang kita namakan Jira dan Confluence. Jira itu adalah space digital kita untuk kemudian melakukan proses reporting, Confluence itu adalah untuk proses dokumentasi. Dalam kasus Anda, ya karena Jira dan Confluence itu bayar, Anda pakai yang gratis saja. Pakai saja misal contohnya Trello. That's your space. Space yang harus kemudian disiapkan. Design sprint itu biasanya butuh whiteboard, butuh kemudian post-it, butuh ini itu macam-macam. Kali ini kita nggak bisa, ya sudah, kita manfaatkan yang ada. Ini yang kita sebut dengan nama pre-sprint. Kita persiapan sebelumnya untuk melakukan proses sprint ini. Nah, setelah kita siap, maka kemudian we identify the challenges. Kita identifikasi tantangan desain kita apa. Mirip seperti pemikiran desain kemarin. Tapi sekarang kalau pemikiran desain itu kan grand theme, tema besarnya. Sekarang, desain sprint kita berfokus pada niche. Ambil satu segmen dari software yang kemudian kita mau melakukan sprint. Ya, FYI, for your information, yang namanya sprint dalam agile development seperti Scrum, itu maksimum 4 minggu. Makanya disebut sprint, 4 minggu. Nggak ada sprint itu ceritanya 6 bulan, atau quarter, triwulan, atau kemudian yearly, atau biannually. Ya, sprint itu biasanya di set paling cepat 1 minggu, paling lama adalah 4 minggu. Rata-rata biasanya orang itu melakukan sprint adalah 2 pekan. Jadi 2 pekan itu biasanya adalah waktu paling realistis untuk bikin sprint. Maka salah satu karakter, salah satu karakter dari agile development itu adalah ini. Rilisnya itu adalah rilis small, ya, small release, tapi kemudian ada rilis often. Jadi rilisnya itu rilis small, kecil-kecil, tapi rilisnya itu sering.
Jadi software versi 1.0, habis itu 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 11, 12, 13, 131, 132, 133, 14, 1 dan seterusnya. Sifatnya apa? Frequent. Dan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, dan lain sebagainya. Anda coba perhatikan, WhatsApp itu kan termasuk rajin update-nya. Tokopedia itu juga termasuk rajin update-nya. Bukalapak juga sama. Tapi kalau aplikasi, contoh misal saya punya aplikasi Quran di HP saya. Aplikasi Quran itu nggak setiap saat diupdate. Kenapa? Tidak ada necessity untuk bersifat agile di situ. Jadi, makanya tadi saya bilang, itu salah satu approach. Ada pendekatan lama SDLC gitu ya, waterfall, itu masih dipakai di banyak perusahaan. Kenapa? Tipikal aplikasinya memang tidak butuh update. Tapi bagi kita yang kemudian harus belajar, tantangan di sekitar kita tuh terus-menerus jalan, mau nggak mau harus dihadapi dengan rajin update. Ya, jadi rilisnya tuh small, tapi rilis often. Atau misal dalam bahasa lain itu disebut dengan nama frequent release. Rilisnya itu frequent, jumlahnya itu sering. Nah, setelah kita menemukan bagian mana yang mau kita perbaiki, bagian mana yang mau kita develop, maka kita harus identifikasi siapa key holder yang nanti akan terlibat di situ. Kita lakukan proses interview. Nah, nanti Anda bisa kemudian membayangkan sistem Anda seperti apa. Ya, jadi mungkin ini pre-sprintnya untuk nanti hari Sabtu. Nanti siapa yang kira-kira ini stakeholder-nya siapa? Dalam kasus ini dosen-dosen nanti akan menjadi external stakeholder yang akan bertanya ke Anda. Masing-masing di kelompok, masing-masing ya. Jadi kalau di kelas ini ya nanti saya yang akan bertanya, di kelas lain nanti ada Pak Hendrik yang bertanya, ada Pak Khalid yang bertanya, Bu Hanifah yang kemudian bertanya, Pak Hari yang kemudian bertanya di tempat masing-masing. They are the stakeholders. Kemudian kita researching user kita itu seperti apa. Dari stakeholder yang punya project, yang dia mungkin punya uang, yang punya perusahaan, Anda akan bertanya kepada user-user yang akan memanfaatkan software tersebut. Dan kemudian set the challenge setelahnya. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi challenge-nya, maka kemudian yang kita lakukan adalah kita identifikasi ada stakeholder-nya siapa, dan lain sebagainya. Nanti ini mohon dibaca. Ya. Ini mohon dibaca. Ada pula misal interview stakeholder-nya siapa, kemudian ada user-nya siapa, dan yang terakhir adalah how are we going to have the challenge? Bagaimana kemudian kita men-challenge? Nah, challenge ini adalah bagaimana kemudian kita bertanya. Ini sama persis sebenarnya dengan design challenge yang ada di design thinking. Nah, cuman kalau di design sprint, kita fokus ke yang namanya HMW. How might we? Ya, ada juga di design thinking. Ada design thinking, tapi biasanya diskusinya tidak terlalu banyak. Diskusinya itu hanya pas awal kita menentukan challenge. Tapi kalau di sini, kita tentukan banyak. Jadi how might we, itu pada prinsipnya adalah saya mengetahui ada sebuah masalah apa, dan ini kira-kira solusi yang kemudian bisa saya tawarkan. Ya. Jadi posisinya kita sekarang, kita coba tentukan how might we ini. Ya. Contoh misal seperti ini. How might we make people happy? Itu how might we bisa dilakukan, cuman dia terlalu lebar, terlalu broad, too broad. Spektrumnya terlalu luas. Ya. Atau kemudian how might we-nya itu how might we make the buy button blue. Bagaimana caranya kita bikin blue button-nya itu jadi blue. Itu terlalu narrow, terlalu sempit. Maka yang kita lakukan adalah kita coba cari, misal kalau kita berbicara button ya, how might we design button that is quite friendly. Friendly itu nanti kan berarti kita define. Bisa dari warnanya, ukurannya, posisinya, dan lain sebagainya. Nah, contoh how might we di sini adalah kita mencoba how might we use locations to show relevant results. Bagaimana cara kita menampilkan sesuatu yang sifatnya relevan. Ya, jadi how might we ini adalah sesuatu yang sifatnya esensial dari yang namanya design sprint. Kalau di design thinking, sesuatu yang paling esensial itu adalah empathy. Jadi empathy itu selalu memulai semua hal berpikir dari design thinking. Nah, kalau di design sprint, setelah kita punya design thinking tadi, berempati, maka kita lakukan sekarang how might we, bagaimana kita memberikan alternatif tawaran penyelesaian. Ya, metode ini memungkinkan tim untuk apa? Untuk kemudian mencari insight, mencari hal-hal yang sifatnya pain points. Jadi sesuatu yang bikin user tuh ilfeel, sesuatu yang kemudian bikin user itu merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, how itu akan kemudian menjawab there is an answer out there. Ada jawaban untuk semua permasalahan.
Kalau kata Steve Jobs itu dia mengatakan there is an app for everything. Ada app untuk segala sesuatunya. He was being bold gitu. Dia tuh betul-betul yakin 100% bahwasanya akan kita dapatnya sekarang ada jutaan aplikasi yang bisa membantu menyelesaikan solusi permasalahan-permasalahan orang. Might itu berarti it might work, it might not work. Namanya desain itu kita kasih uji coba, prototype, mungkin cocok, mungkin nggak cocok. How might we itu berarti berkonotasi apa? We are the team. Maka di sini pekerjaan teamwork ini menjadi suatu hal yang sangat esensial, menjadi suatu hal yang sangat penting. Ya, ini contohnya misalnya kayak gini. It's so noisy around here that I have trouble consent. Saya nggak bisa konsentrasi karena terlalu rame gitu ya. Pertanyaannya adalah, misal yang too narrow, how to create more, apa ini kok kepotong ya, so employees can concentrate better gitu. Mungkin more kita kasih ruangan yang lebih spesifik kecil gitu ya. Pokoknya kita kecilin ruangannya, misal, atau kita besarin ruangannya sehingga tidak terlalu noisy. Ya, more space, ya, kita bikin more space. Itu too narrow. Ya. Yang pas apa? How might we design the space to accommodate range of working style? Jadi kita bikin supaya tidak terlalu lebar, tidak pula terlalu sempit. Ya. Contoh yang lain, I wish our staff got their expense reports in on time. Jadi saya berharap staff saya itu melaporkan sesuatu itu secara on time. Maka pertanyaan just right-nya itu adalah how might we simplify the expenses reporting. Jadi sebelumnya gini, kalau orang itu biasa kalau di perkantoran itu orang kan biasanya pakai sistem reimburse atau kemudian expenses. Jadi mereka dikasih allowance, uang saku, silahkan dipakai untuk traveling purpose-mu pada saat kamu sedang melakukan proses travel. Nah ini supaya akuntabel, ya, supaya kemudian akuntabel, maka kemudian harus ada proses reporting. Harus ada proses reporting. Nah selama ini reporting itu selalu datang terlambat. So the question is apakah kemudian kita bikin sistem reporting baru, ataukah kemudian kita mensimplifikasi prosesnya, ya expenses reporting prosesnya sehingga tidak perlu ada approval berjenjang dan lain sebagainya. So they can report it quickly. Nah, posisinya kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya minta Anda mengaktifkan seluruh videonya. Jadi saya minta di sini rekan-rekan sekalian aktifkan videonya. Saya stop share dulu. Mengaktifkan videonya semua. Oke. Ya, yang belum aktifkan videonya. Oke. Saya punya kertas A4 di depan saya. Saya punya kertas A4 di depan saya. Please make sure you do the same thing with me. Oke? Oke ya, sudah punya kertas A4 semua. Oke, yang belum ada nih, Aldikana sudah, Adam. Oke. Kurnia Edo sudah ada? Oke ya, semua sudah punya kertas A4. Ini adalah salah satu contoh yang kemudian akan kita lakukan. Sebentar, ini biar lebih menarik. Saya tadi lupa nggak nyari musiknya terlebih dahulu. Besok saya akan kasih musik. Ini yang perlu Anda lakukan sekarang. Jadi masing-masing Anda siapkan kertas A4, kemudian Anda lipat kertas A4 ini menjadi dua. Seperti ini. Oke, Anda lipat jadi dua seperti ini. Makanya kenapa Mas Safri tanya, boleh nggak pakai tablet? Saya bilang nggak boleh, karena nggak bisa dilipat. Ya, oke Mas Safri ya, Anda dengarkan ya. Oke, setelah Anda lipat jadi dua, yang Anda perlu lakukan lagi, lipat lagi jadi dua seperti ini. Jadi dari atas ini, lipat dua jadi seperti ini. Oke, saya ulangi ya. Kita mulai dari 4, lipat jadi 2. Kemudian lipatan itu kita lipat lagi jadi 2. Seperti ini. Terakhir, Anda lipat lagi jadi 2. Oke? Nah, kalau kita buka, sekarang kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Kita buka, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang pegang baik-baik, Anda punya 8 tempat ini. 8 space. Oke ya? Sebentar, ini biar lebih seru. Saya siapkan sesuatu terlebih dahulu. On ya, perhatikan. Sebentar, saya cari sesuatu. Kita buka dulu sebentar.
Oke, tunggu sebentar. Saya set dulu angka timernya. Sebentar. 1 menit. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang ini instruksinya. Ini instruksinya. Pada prinsipnya, latihan kertas ini kita punya waktu 1 menit, 1 menit untuk setiap kotak. Jadi perhatikan, Anda punya 8 lipatan, berarti Anda punya 8 kotak. Tugas Anda, satu, Anda bikin frame. Jadi nanti frame-nya itu berarti di samping kotak ini Anda kasih kasih kotakan. Jadi saya tadi perasaan udah nyiapin spidolnya ngilang. Ya. Bentar. Jadi dalam 1 menit Anda harus menyiapkan, satu, Anda siapin kotaknya. Ya, tapi jangan lakukan sekarang ya, biar fair. Ya, Anda kasih kotaknya. Kemudian Anda pikirkan, jadi sekarang saya kasih kesempatan sekitar 5 menit lah. Anda kira-kira mau mendesain dari aplikasi Anda, ya, bagian apa. Nah, jadi semisal Anda bikin aplikasi visualisasi pariwisata kemarin gitu ya, jumlah wisatawan. Nah, Anda coba pikirkan desain aplikasi Anda di kota ini, desain aplikasi Anda di satu kotak. Ingat ya, satu kotak saja, jangan 8-8-nya. Satu kotak dulu. Ya, kita punya satu kotak. Kemudian yang Anda lakukan dari satu kotak ini, desainlah sesuatu. Waktu untuk menyelesaikannya adalah selama 1 menit. Ya. Semoga cukup jelas. Nah, sekarang saya akan mulai timernya dari sebentar. Ini kenapa nggak mau keluar nih? Oke, saya mulai timernya dari sekarang. Silakan. Yo. Silakan. Begitu lagu berhenti, maka Anda harus menaruh pulpen Anda atau spidol Anda. Lagu berhenti, ingat ya. Stop gambarnya. Oke, stop. Angkat spidol Anda, tunjukin ke kamera. Sudah selesai? Oke, Anda sudah punya satu gambar desain. Anda menyelesaikannya dalam 1 menit. Langkah berikutnya adalah buat lagi desain yang berbeda dengan gambar pertama dari aplikasi Anda. Waktunya sama, 1 menit dimulai dari sekarang. Yuk. Pikirkan kira-kira desain Anda akan seperti apa dari aplikasi Anda. Oke, angkat spidolnya. Oke ya. Kita mulai 5, 4, 3, 2, 1 untuk kotak yang ketiga. Silakan.
seconds to go. Bayangkan langsung desain Anda. Oke, diangkat, show me the spidol and kertas paper. Oke ya, sekarang kita lanjut. Sebentar dulu, siap-siap. Kita akan mulai sekarang ke yang keempat. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Biar agak sedikit berbeda. Ini film-film tahun 80-an, 70-an, Mas. Saya juga belum lahir. Ayo, masih 40 detik lagi. Bayangkan desain aplikasi Anda. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, angkat. Oke ya, Anda sudah menyelesaikan. Sekarang kita siap dalam 5, 4, 3, 2, 1, mulai yang berikutnya. Oh, timernya nggak jalan, Anda dapat bonus ini. Oke. Yuk. Think of a design. Anda bisa mengulang ya, mengulang gambar yang mungkin idenya sama, field yang sama, tapi sekarang dibentuk dalam tampilan yang sedikit berbeda. 3, 2, 1. Oke, ya. Kita masih ada 2 kotak lagi. Sekarang ya kita mulai, siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Oke. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ya. Terakhir.
Oke, stop. Silahkan diangkat kerjaannya. Saya pengen lihat. Mana nih? Oke. Sip, thank you. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian kita bikin sprint. Jadi Anda itu diminta hanya punya waktu yang sangat singkat sekali. Ini sekedar sebuah gambaran. Tentu ini level ekstrim ya. Kita tidak mendesain dalam waktu 1 menit. Tapi ini sekedar memberikan gambaran. This is how we do things. We act quickly, we revise quickly. Anda mungkin akan menemukan kotak dengan ide yang sama, terus kemudian, wah ini kayaknya tadi nggak cocok, saya perbaiki. Jadi iterasi yang kita lakukan itu sekarang jadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan iterasi-iterasi yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Kalau iterasi sebelumnya itu kita sudah biarkan jadi, terus kemudian kita tunggu masukan. Nah sekarang ini kita percepat fasenya. Nah sekarang fasenya ada di mana? Fase desain. Makanya disebut dengan nama design sprint, karena kita butuh mendesain jauh lebih cepat. Feedback itu kita butuhkan now, sekarang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita butuh melakukan seperti ini? Tadi sudah saya sampaikan, software zaman sekarang ini itu adalah targetnya small release, but release frequently. Release itu tidak perlu terlalu besar, tapi dia harus kemudian jalan. Aspek apa sih yang kemudian kita kejar di sini sebenarnya adalah aspek psikologis. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau Anda bikin software itu kan kadang kita bayangin pokoknya kalau sudah jadi dulu baru kemudian kita kasih ke orang. Owner project atau yang kemudian dia stakeholder-nya yang punya saham, yang membiayai project ini, kadang kan tanya, project-nya sudah sampai mana? Paling tidak kita bisa menceritakan, this is my development. Ini mindset ini penting pada saat misal nanti Anda bikin tugas akhir, Anda akan ditanya sama dosen pembimbing, progresnya mana? Minimal misal Anda ada commit di GitHub misal. Begitu nanti dosennya ngeliat, oh ini ada commit, ada perubahan, berarti your project is on progress. Kira-kira kayak gitu. Nah, begitu juga dengan proses desain. Kita tidak akan se-ekstrim ini. By the way, nanti setelah kuliah ini berakhir, saya akan membuka Google assignment untuk mengupload. Saya akan minta Anda untuk mengupload seperti biasa. Anda foto pakai cam scanner atau pakai Microsoft Lens atau software apapun lah. Ini ya jangan teman dari kamera doang. Kayak di scan itulah nanti kemudian di-upload ke Classroom. Saya pengen lihat bagaimana desain Anda against terhadap teman-teman satu kelompok Anda. Ya, terhadap teman-teman satu kelompok Anda, apakah Anda dalam frekuensi yang sudah sama ataukah kemudian ternyata frekuensinya masih berbeda-beda satu dengan yang lain. Oke. Saya kembalikan lagi screen-nya ke PowerPoint. So, posisinya adalah dalam sebuah tim itu, ini kalau kita bicara ideal, sekarang posisi kita tidak ideal, tapi kita mencoba memposisikan dalam posisi yang ideal tadi, walaupun tidak ideal. Jadi, nanti di lapangan, pada praktek di lapangan, itu memang seideal mungkin, yang namanya tim itu mix of people, ya sekumpulan orang yang mereka punya different expertise. Ada yang expert dari perspektif bisnisnya, ada yang expert di perspektif human-nya, ada yang di technical areas-nya, expert di situ. Masing-masing mereka itu harus kemudian kita kumpulkan jadi satu, mereka bikin engagement satu dengan yang lain. Mulai dari human yang kemudian dia bicara masalah desirability, saya tuh pengennya aplikasi itu kayak gini. Mulai dari yang perspektif viability dari orang-orang bisnis, ini modalnya sekian, ini aplikasi yang bisa kita deliver tuh bentuknya seperti ini. Ataupun kemudian visibility dari teknologi, wah ini nggak mungkin, dan lain sebagainya. Harus ada mix. Makanya contoh nih dalam proses agile development, ada satu orang role person dalam Scrum, itu yang namanya disebut dengan nama Scrum Master. Scrum Master itu biasanya dicari bukan orang IT, bukan orang software. Dia punya passion terhadap software, tapi dia sendiri biasanya adalah bukan orang IT, biasanya dari psikologi, dari field yang lain. Loh ini masalah software development, kenapa ada orang non-IT yang terlibat di situ? Nah, maksudnya bagaimana? Ini real kejadian yang terjadi di kita, di Badan Informasi. Sebelum padannya kita punya Scrum Master yang orang non-technical yang kemudian masuk ke kita.
Case-nya adalah pada saat kita sebagai seorang developer, saya beralih fungsi menjadi seorang Scrum Master semisal, yang kemudian overseeing the project. Seringkali kita dihadapkan, orang yang jadi Scrum Master itu dihadapkan pada situasi di mana pekerjaan teman-temannya itu lambat. Development-nya itu kemudian lambat. Nah, biasanya seorang developer tuh padanya bisa berempati, ya memang ini susah, coding itu nggak gampang. Karena coding ini nggak gampang, maka kita kasih permakluman ketika software itu mengalami delay, keterlambatan, dan sebagainya. Nah, kenapa kita butuh orang luar? Orang luar itu kan nggak terlalu peduli. Aku nggak peduli masalah kamu kesulitan ini dan sebagainya. Yang penting saya punya target. Target saya seperti ini, kamu harus bisa menyelesaikannya. That's often happen. Itu sering kali terjadi di lingkungan proses software development. Jadi kadang kita memang butuh orang luar untuk kemudian memecut kita, ya, supaya tidak terlalu banyak memaafkan keteledoran, kelambatan kita dalam software development. Nah, secara ideal yang namanya design sprint itu ya kita lakukan meeting, workshop, idealnya ya, everybody on board, ya, semuanya dengan sharing project-nya. Di sini, pada saat Anda bikin software ini, Anda juga harus rajin bertemu, ya. Kita kan terus terang belum pernah mengevaluasi secara detail gitu ya, Anda sudah melakukan proses onboarding software ini seperti apa, karena memang keterbatasan ruang dan waktu kita gitu ya. Tapi ini sekali lagi bukan alasan Anda tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Anda, ya. From now on sampai kemudian pekan-pekan yang akan datang, kita akan semakin melihat pekerjaan-pekerjaan yang kemudian memang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau nggak mungkin ya maka send the design sprint brief. Nah, saya ingin melihat juga nanti besok design sprint brief yang sudah Anda bikin dari satu tim itu seperti apa bentuknya. Minimal gini, satu kelompok itu punya frekuensi yang sama. Tadi kan saya cerita, saya pengen melihat pada saat Anda mendesain, karena saya nggak menyampaikan ini sebelumnya, saya tidak menyampaikan jauh-jauh hari, maka yang Anda buat barusan itu adalah sesuatu yang sifatnya spontan. Ya, sesuatu yang sifatnya spontan. Ini tidak dinilai, bukan, sama sekali nggak ada proses penilaian. Cuman saya pengen melihat sejauh mana kemudian antar member tim itu sudah dalam, sekali lagi saya sampaikan ya, satu frekuensi yang sama. Jadi ini bukan kemudian kalau nanti frekuensinya nggak sama, itu berarti kemudian nilainya jelek, enggak. Tapi ketika belum ada dalam satu frekuensi sama, nanti Anda bisa saling sharing satu tim dengan yang lain, mungkin entah di grup WhatsApp Anda, grup Line Anda saling berkirim antara member tim, ini lo gambarku, ini gambarku, gambarmu. Kemudian Anda bisa mengevaluasi sendiri. Otomatis nanti juga dikirimkan ke saya ya. Kalau saya sekedar tahu, kalau Anda butuh untuk tahu. Anda butuh untuk tahu apakah are you already on the same page or not. Ketika saya membayangkan interface ini yang paling esensial, tadi saya cerita, design sprint itu kan kita ambil sesuatu yang sifatnya esensial. Nggak perlu ngerjain keseluruhannya. Login itu sesuatu sifatnya trivial, nggak perlu kemudian kita bahas. Kita bahas fitur yang paling penting. Kalau fitur saya adalah statistik pariwisata, wisatawan, ya berarti saya harus bicara masalah gambar analytics-nya, gambar proyeksinya, atau apapun gambar yang kemudian ada dalam kepala saya. That's something I want to do. Kalau kita bicara situsnya adalah aplikasinya adalah aplikasi untuk melaporkan pariwisata, berarti fokusnya adalah ke reporting pariwisata tadi. Ternyata ketika Anda bikin reporting pariwisata, ada tim member itu gambarnya lain, bukan reporting. Dia gambarnya tadi halaman login dan berarti itu mengindikasikan frekuensinya masih belum nyambung. Nah, di sini titik penting di mana kemudian kita harus saling mensinkronkan frekuensi ini satu dengan yang lain, supaya pada saat design sprint ini, nanti idealnya design sprint itu kita kasih semacam judul. Jadi Anda bikin judul, nama. Ini design sprint untuk fitur X, fitur Y, fitur Z. Hari ini kita spontan, cuman segera membayangkan mana yang kita masih belum matching. Nah, nanti kalau ternyata nggak matching semua, kita mungkin perlu sering ketemu lagi. Tapi kalau sudah cocok, berarti sudah ada frekuensi yang sejenis. Insya Allah sih kalau sudah cocok, sudah nggak ada masalah, biasanya nanti akan pemikirannya sama, fokusnya sama. Ini yang masih belum kita selesaikan. Nah, maka brief itu menjadi penting untuk kemudian kita share. Nah, timnya kira-kira kayak gini sihnya biasanya. Ada business strategy, ada CEO-nya, ada HR-nya, ada financial-nya, ada customer marketing-nya, di mana di situ ada UX, UI, dan lain sebagainya, ada technical engineering, di situ ada engineer-nya, ada CTO-nya, atau CIO-nya, atau siapapun lah yang kemudian akan terlibat dalam proses development. Nah, maka menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwasanya design sprint ini memang targetnya itu supaya kita seluruh orang yang terlibat dalam the whole process, bukan hanya developer saja, tapi level bisnis, level marketing, level ini, semuanya engage. Kalau dalam korporasi, dalam company, ini menjadi satu hal yang sangat penting, agar engagement itu terjadi, sehingga product delivery kita, output dari development kita, itu bisa menyasar outcome yang kita inginkan. Saya lagi, output dari project kita bisa menyasar outcome yang kita inginkan. Maka di sini kan ada pertanyaan,
why is getting the right team for your design sprint important? Kenapa kemudian tim untuk melakukan design sprint ini menjadi penting? Karena masing-masing orang itu akan menjembatani gap-nya. Orang teknikal itu belum tentu tahu masalah bisnis, belum tentu masalah investment, masalah cost yang harus kemudian mereka keluarkan. Tahunya mereka ya saya pakai tools ini, saya pakai tools itu. Nah orang development, orang bisnis kemudian dia akan melihat, oh ini toolsnya ini sebenarnya tidak harus kemudian diselesaikan. Ada beberapa gap bisnis yang kemudian bisa kita selesaikan. Atau kemudian dari sisi user ini saya masih merasa belum cocok dengan use case scenario yang kemudian ada di sini. Nah, kalau kita bicara ideal, rekan-rekan sekalian, ini yang kita butuhkan. Wall space, ya. Ada tempat yang cukup, ada tembok untuk kemudian nempel-nempel, ada whiteboard, ada kemudian flip chart, atau kemudian kita presentasi, ada kemudian space untuk lari-lari ke sana kemari gitu ya. Makanya khusus hari ini kursi saya singkirkan. Saya berdiri loh ya ini. Saya ini berdiri full sejak kita mulai kuliah tadi sampai dengan sekarang saya berdiri terus. Biasanya kalau saya ngajar kan saya juga berdiri gitu ya. Terus terang I miss those time gitu ya, saya ngajar sambil berdiri gitu ya. Karena ngajar sambil duduk itu nggak sehat. Anda mungkin belajar sambil tiduran, sambil kemudian ya rebahan dan lain sebagainya, itu mungkin juga nggak nyaman for long term ya. Kalau cuma 5 menit, 10 menit oke, tapi kalau kemudian berjam-jam that will be a problem ya. Kemudian ada pencahayaan yang cukup dan lain sebagainya. Tapi rekan-rekan sekalian, ini eranya sedang era seperti ini, maka maksimalkan segala tools online yang bisa Anda pakai. Saya mulai bisa menyarankan, satu, Anda bisa pakai Zoom Meeting, Anda bisa menggunakan Google Meet, atau Anda bisa menggunakan Microsoft Teams, semua Anda bisa akses. Saya ulangi ya, semua bisa Anda akses. Pilih tools yang kemudian menyenangkan bagi Anda. Kalau Anda mau share space untuk coret-coret, saya merekomendasikan menggunakan Jamboard. 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 Jamboard itu punyanya Google. Anda nanti login pakai akun UI Anda, dan kemudian Anda share space dengan kawan-kawan Anda. Jadi pada saat Anda mencoret-coret di situ, Anda bikin gambar desain, teman Anda juga bisa melihat gambar desainnya. Dan kemudian dia bisa ngasih komentar, bisa juga bikin coret-coret. Ya, real time. Kalau Anda nggak mau pakai Jamboard, Anda bisa menggunakan whiteboard punyanya Microsoft. Anda login ke office.com, pakai akun UI Anda, nanti pilih di situ ada whiteboard. Anda juga bisa pakai itu, berkolaborasi. Kalau ditanya Pak Andri pakainya apa, bebas. Ya, tapi saya sendiri lebih senang menggunakan Jamboard terus terang, karena memang primitif. Kalau kita bicara whiteboard itu semuanya primitif, tapi mana yang cocok aja, mana aja yang kemudian nyaman. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, saya kira demikian untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya tadi, terutama pada saat kita bikin game-nya gitu ya. Untuk kuliah insya Allah di hari Rabu nanti akan diganti di hari Sabtu, jadi kuliah bareng-bareng seluruh kelas. Nanti main trainernya juga saya, bapak-bapak ibu yang lain nanti akan menjadi co-fasilitator untuk kegiatan ini. Disiapkan mungkin kalau perlu ada camilan, ada snack roti ya, supaya Anda nggak lari-lari ke sana kemari, nanti siapkan saja gitu ya di dekat komputer Anda. Paling nanti tools yang saya minta, siapkan pen and paper lagi, kalau perlu spidol, spidol yang tapi jangan spidol kayak gini ya, jangan spidol kayak gini gedean gitu ya, spidol biasa aja lah, spidol snowman atau Sharpie atau apapun lah. Nah, intinya nanti kita let's have some fun, kita coba gunakan tools-tools yang ada untuk kemudian mendevelop software kita. Oke, terima kasih. Pak, Pertanyaan? isi. Ya. Pak, tadi